Jalan-jalan cahaya yang penuh cinta, terangnya bersinar meliputi semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas buku Nifas Sukma bagian ketiga. Saya akan memberikan contoh pada diri saya. Pada diri saya ada sesuatu yang bukan saya. Ada sesuatu yang bukan kehendak saya. Ada kekuasaan yang bukan kekuasaan saya. Yang dalam agama tentu diistilahkan dengan Tuhan. Dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Mari kita buktikan apakah benar ada kekuasaan yang meliputi seluruh jagat raya termasuk diri saya. Mari kita kupas yang saya sederhanakan. Dalam diri manusia dia dikupas dari si mata, ada kulit, ada daging, ada tulang, sumsum. Dari sisi kecilnya materi ada atom-atom, dan makronya manusia itu sendiri terdiri dari gabungan atom-atom tersebut. Ada oksigen, ada hidrogen, ada kalsium, dan seterusnya. Dari hasil observasi atom kemudian ditemukan lagi observasi berikutnya, ditemukannya adanya subatom yang terdiri dari awan-awan elektron yang mengelilingi inti atom atau nukleus. Dari nukleus ada proton dan neutron. Kemudian ditemukan lagi adanya partikel kecil, quark. Kemudian ditemukan lagi adanya partikel high boson atau silakan good partikel yang tentu bukan bermakna zat Tuhan, dan seterusnya. Dari pengembangan gabungan atom-atom tersebut tidak mungkin dapat bergerak, dapat teratur bila tidak memiliki kekuatan yang meliputi seluruh mater tersebut. Bukankah seperti itu? Mari kita buktikan. Contohnya, dari manakah berasalnya satu partikel, misalnya partikel quark memiliki muatan? Ilmu pengetahuan mungkin sudah sampai ke arah kekosongan non material. Dari sanalah adanya kekuatan, adanya daya yang memberikan muatan-muatan tersebut. Kalau dalam agama mungkin disebut adanya gradasi tingkatan alam. Ada alam materi, nasut atau kemudian malakut, dan seterusnya. Kemudian dari filsafat disebut non material. Kenapa harus saling terhubung atau kekuatan ini meliputi seluruh material? Mungkin hal ini tidak bisa dilakukan dengan observasi, tetapi dapat dilakukan dengan metode sebab akibat atau kausalitas. Saya contohkan pada diri manusia ada kehendak yang bukan kehendak saya, ada kehendak kecerdasan yang bukan kecerdasan saya. Contohnya, kumpulan-kumpulan atom tersebut membentuk hidung. Hidung ini tentu berfungsi untuk saya. Kenapa harus letaknya di sini? Kenapa enggak di dada? Kenapa harus mempunyai lubang? Di dalam lubang kemudian kenapa harus ada bulu-bulu? Itu bukan kehendak saya, tapi ada sesuatu di luar kehendak saya.
Kenapa saya katakan kehendak itu memiliki kecerdasan? Karena mempunyai fungsi. Hidung diletakkan di sini, kemudian dapat berfungsi untuk membagi cahaya yang masuk ke mata, kemudian mempunyai alat untuk bernapas, kemudian bulu-bulu hidung untuk menyaring debu-debu yang masuk ke rongga-rongga pernapasan, dan seterusnya. Seluruh organ manusia ini mempunyai keteraturan dan fungsi-fungsi. Kenapa sebuah kumpulan-kumpulan atomik tersebut memiliki kecerdasan? Jika tidak memiliki kecerdasan, maka semuanya ini amburadul. Telinga di mana saja, mata di mana saja. Saya mungkin jadi makhluk yang bentuknya amburadul, amburadul, dan mungkin tidak bergerak dan seterusnya. Nah, ada kekuatan yang meliputi saya, ada kekuatan yang bukan kehendak saya pada diri saya, ada yang bukan saya. Tentu seluruh jagat raya pun demikian, karena jagat raya pun terdiri dari kumpulan atom-atom tersebut. Jika kumpulan atom-atom ini mempunyai kehendak yang saling bertentangan pun, tentu amburadul pula. Telinga diletakkan di mana saja, hidung di mana saja, mata di mana saja, dan seterusnya. Dari skala makro, galaksi-galaksi mempunyai garis edar, mempunyai rotasi, revolusi yang begitu teratur. Di bumi pun atom-atom tersebut membentuk gunung-gunung, membentuk air laut, kemudian adanya matahari, kemudian bisa menyerap air, kemudian membentuk awan-awan, terjadilah hujan, terjadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah binatang, dan seterusnya. Itu semua jika memiliki kehendak yang banyak, tentu semuanya itu amburadul dan selesai. Hanya sebuah kumpulan-kumpulan yang tak memiliki muatan-muatan, yang tak memiliki gerakan-gerakan yang teratur, dan kecerdasan-kecerdasan yang tidak akan terjadi. Alam ini mulai kecerdasan. Kehendak-kehendak dalam diri saya mempunyai kecerdasan. Skala makro pun demikian, mempunyai kecerdasan yang teratur. Dari akibat-akibat mater tersebut, tentu ada sebabnya. Dapat disimpulkan melalui metode kausalitas tersebut. Adanya kekuasaan yang tak terbatas, adanya kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta ini, adanya kekuasaan tunggal yang meliputi segala sesuatu, yang merupakan awal dari segala sesuatu, yang adanya bukan diadakan oleh yang lain. Kenapa kemestian adanya kekuasaan tunggal yang meliputi segala sesuatu? Kenapa harus berakhir pada muara kekuatan yang adanya bukan disebabkan oleh yang lain? Atau dalam istilah kausa prima, agama menyebutnya Tuhan, Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Saya akan berikan analogi sederhana seperti ini. Bila saya contohkan alam semesta adalah bulatannya yang
titik ini, maka ketika adanya kesimpulan bahwa adanya muara kekuatan, saya dapat menggerakkan, karena saya muara kekuatan pada bulatan tersebut. Saya dapat menggerakkan dengan teratur, saya dapat menggerakkan dengan kehendak saya. Dan bila kekuatan tersebut mempunyai rantai yang tidak terbatas atau tidak berakhir dengan muara kekuatan, maka ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Siapa penggerak muaranya? Tidak akan pernah terjadi alam ini. Begitu pula dengan gerak-gerak alam semesta dari makro, skala makro dan mikro. Semua gerakan itu tidak akan pernah terjadi keteraturan, kecerdasan kalau tidak ada muara kekuatan yang adanya bukan lagi disebabkan oleh yang lain. Tidak akan pernah terjadi keteraturan, tidak akan terjadi kecerdasan. Itu sederhananya, seperti itu. Lalu bagaimanakah kekuatan muara tersebut mengadakan alam ini? Tentu di dunia material kita lihat bahwa alam ini tidak ujug ada dengan serentak, tapi berproses. Contohnya, saya diadakan oleh sebabnya ibu saya disebabkan oleh ibu berikutnya sampai manusia pertama. Manusia pertama pun diadakan oleh tentu berhubungan dengan tanah, air, kemudian tanah, air kemudian disebabkan oleh bumi disebabkan oleh adanya ruang disebabkan oleh adanya atom yang telah sebutkan saya tadi, adanya inti atom sampai ke partikel kecil sampai keharusan adanya energi atau kekuatan yang berasal dari non material. Dan non material pun seperti itu, mesti adanya gradasi pula, mesti adanya lapisan-lapisan, tidak serentak juga ada, berproses. Itu alam realitas seperti itu. Nah, kemestian pula non material ini bergradasi atau berlapis-lapisan. Karena di dunia material pun seperti itu, adanya gradasi-gradasi, adanya lapisan-lapisan. Dan kemestian pula setelah alam material ini tidak mungkin bersentuhan dengan muara kekuatan yang tidak terbatas. Mesti ada kekuatan yang diadakan olehnya hanya satu wilayah kekuatan, satu daya. Dari satu daya ini yang diadakan olehnya, dia mengadakan alam di bawahnya, kemudian di alam di bawahnya, alam non material di bawahnya lagi, sampai ke alam material titik ini. Contohnya, kemestian hanya satu daya. Karena dengan seperti itu, gerak ini bisa menjadi teratur, gerak ini bisa jadi adanya kecerdasan, dan seterusnya. Dalam agama itu disebutnya Nur Muhammad SAW dalam agama Islam. Kemudian wilayah daya tersebut diperoleh oleh manusia-manusia pilihan atau insan kamil. Wilayah-wilayah tersebut, kenapa harus ada di wilayah manusia? Karena manusia mempunyai daya yang bisa naik ke wilayah daya pertama ini. Ya dengan apa? Dengan kekuatan akalnya, dia bisa mengenal dengan segenap ruhnya, dia bisa menyembah sesuatu yang tidak terbatas, yang semua itu tidak diperoleh oleh material lain, yang tidak ada di material lain. Manusia bisa mengenal ada sesuatu yang tidak terbatas, yang meliputi segala sesuatu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari jagat raya ini, yang maha besar. Ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari jagat raya ini.
Maka ketika menyembah sesuatu yang lebih besar dari seluruh jagat raya ini, yang maha besar, yang maha suci, maha penggerak tunggal, muara tunggal, maha kuatan tunggal, dan seterusnya, maka dayanya ini akan naik ke wilayah daya pertama yang diadakan olehnya, yang tentu sempurnanya itu diperoleh oleh insan kamil dan bukan kita. Nah, ketika kita menyembah melalui pengajaran-pengajaran insan kamil, mencintai insan kamil, mengikuti insan kamil, maka kita sama dengan menuju ke wilayah tersebut, dan kita akan memperoleh derajat ruhani atau mi'raj ruhani di sisinya. Bukan bermakna berarti di sisi bentuk Tuhan, tapi wilayah yang tinggi di sisinya. Menitis insan suci oleh Yang Kuasa sebagai jalan cinta, ikatan tali jiwa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.